Kita ke informasi lainnya. Kepolisian daerah Sumatera Utara menangkap dan menetapkan 2 tersangka pelaku pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif dan kemungkinan adanya pelaku lain dalam peristiwa kebakaran ini. Kepolisian daerah Sumatera Utara menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah wartawan Tribrata TV yang menewaskan Sempurna Pasaribu bersama dengan anggota keluarganya. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyatakan bahwa kedua pelaku berinisial R dan Y ini merupakan eksekutor dari pembakaran tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan CCTV, kedua pelaku melakukan survei ke lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor. Pelaku R dan Y kemudian menyiramkan bahan bakar minyak ke rumah korban, lalu menyulutkan api sehingga terjadi kebakaran. Pada Kamis 27 Juni 2024, rumah dari wartawan Tribrata TV ini terbakar sehingga menewaskan Sempurna Pasaribu bersama dengan anggota keluarganya. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif para pelaku melakukan pembakaran serta tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lainnya. Dari sampel 4 titik ini kita memastikan bahwa di titik luar rumah itu ada fakta bahwa abu yang tersisa itu terbakar karena bahan bakar minyak. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Kombes Pol Hadi Wahyudianto selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Hadi, informasi terbaru mengenai bagaimana kemudian pengungkapan sekaligus penanganan dari kebakaran yang terjadi di rumah salah satu wartawan Tribrata TV ini seperti apa? Ya. Baik, yang pertama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa kita ketahui peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Juni yang lalu, kemudian proses penyelidikan polisi dilakukan sampai dengan tanggal 6 penyidik mendapatkan 1 orang tersangka dan tanggal 7-nya 1 orang tersangka kemudian. Dari proses yang dilakukan melalui scientific crime investigation, kita melibatkan laboratorium forensik, kemudian kedokteran forensik dan lain-lain untuk pastinya adalah memfaktakan peristiwa ini apakah peristiwa terbakar tanpa disengaja atau peristiwa dibakar dengan sengaja. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini adalah peristiwa kebakaran dan ini adalah kejahatan. Serangkaian penyidikan sudah dilakukan, kita menetapkan 2 orang tersangka, RAS dan YST, yang keduanya memiliki peran yang berbeda. Mereka adalah eksekutor yang ada di lapangan. Polisi tentu tidak berhenti dari ditetapkannya 2 orang ini sebagai eksekutor, bahwa polisi masih terus melanjutkan proses ataupun pendalaman terhadap kemungkinan dugaan keterlibatan pelaku yang lainnya. Dan tentu ini akan semuanya bisa kita ketahui terkait dengan motifnya, kemudian benang merah yang akan ditarik dari peristiwa ataupun kejadian-kejadian sebelumnya, sebelum terjadi kebakaran ini. Ya, Pak, kedua tersangka ini apa kaitannya dengan korban? Dari beberapa keterangan sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 saksi, ya 28 saksi. Yang saksi ini dibagi ke dalam 3 klaster. Ada saksi yang kita kategorikan sebagai orang yang berkaitan dengan perbuatan tersangka, kemudian saksi dari pihak keluarga, dan juga saksi yang ada di TKP pada saat terjadinya kebakaran. Kedua orang tersangka eksekutor ini juga mengetahui siapa yang dimaksud dengan Sempurna Pasaribu. Artinya mereka saling mengetahui. Oke, Pak, ada sisa-sisa bensin yang ditemukan oleh pihak kepolisian di TKP. Seperti apa penjelasan dari penemuan ini? Itulah yang tadi secara jelas disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa proses yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dengan mengedepankan scientific crime investigasi untuk
tentu lebih detail mengetahui sebab terjadinya kebakaran ini, kemudian dipandang atau dari sudut keilmuan yang lainnya, sehingga kesesuaian antara hasil laboratorium forensik dengan keterangan saksi dan fakta-fakta yang lainnya yang ada di lapangan itu bisa dibuktikan. Jadi dari hasil olah TKP laboratorium forensik mengatakan bahwa terjadinya titik api itu ada di bagian luar ataupun di awal pintu dan kemudian menjalar sampai dengan ke depan kamar daripada korban. Dua titik api yang pertama di pintu dan di depan kamar korban ini sama persis dengan keterangan yang diberikan oleh YST selaku eksekutor di lapangan yang menyiramkan bahan bakar bensin dan campuran solar itu, dan kemudian dia mematikan api di depan pintu yang ada di rumah korban ini. Oke. Jadi sesuai keterangan. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Pak Hadi, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.